kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan pembelajaran tematik masih di tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat, dan masuk ke subtema 4 juga. Subtema 4 itu apa? Subtema 4 itu adalah hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, anak-anak, kemarin kan anak-anak sudah belajar dengan Budaya tentang polusi. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara biasanya dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap terlalu banyak, sehingga asap itu akan mengganggu pernapasan manusia. Tuh salah satunya ya. Nah, anak-anak juga kemarin ditugaskan untuk membuat model kendaraan bermotor dari plastisin ya. Wah, Bu Uci sudah melihat hasil karya anak-anak semua. Hebat-hebat semua. Ada yang membuat pesawat terbang, ada yang membuat mobil balap, kemudian ada yang membuat kereta api. Wah, semuanya bagus-bagus semua. Dari kerajinan-kerajinan yang dibuat dari plastisin kemarin, pasti akan ada bentuk-bentuk yang dihasilkan, ya, betul kan? Ada kereta api, bentuknya seperti apa? Seperti balok, ya. Kemudian pasti ada bentuk yang menyerupai kubus, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak amati yang berikut ini ya. Nah, anak-anak lihat halaman 133 ini. Ya, jika anak-anak kemarin ada yang membuat kereta api, ternyata lokomotif kereta api itu berbentuk kubus, ya. Dan plastisinnya sendiri berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Seperti contoh bangun ruang ini, bangun ruang kubus dan balok. Ini adalah yang disebut rusuk bangun ruang. Dan ini adalah sisi bangun ruang. Kemudian, dan ini adalah salah satu titik dari bangun ruang. Berikut bangun ruang kubus. Rusuknya, kemudian ada sisinya, dan ada juga sama mempunyai titik sudutnya. Ya anak-anak, sekarang kita belajar menghitung. Banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang, ya, pada salah satu bangun ruang yang ada di halaman 135. Kita lihat ya. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 rusuk. Nah, kita menghitung sisinya ya. Bagian atas 1, bagian samping 2, bagian belakang 3, samping lagi 4, kemudian bagian bawah 5. Jadi ada 5 banyak sisinya. Sekarang kita menghitung titik sudutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Ya anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Ada apa saja sih di pembelajaran 5? Ya, kita baca bersama-sama. Ya, Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Nah, kita dengarkan percakapan berikut. Kita baca bersama-sama ya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Ya, sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju.
Nah, setelah mendengar percakapan tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan yang tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Pertanyaannya ada di halaman 138. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Apa? Ya, isinya adalah mereka akan bermain di tempat bermain tersebut dan akan membersihkan tempat bermain tersebut terlebih dahulu. Kemudian, pertanyaan kedua. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Tadi, kegiatan yang akan mereka lakukan sebelum bermain adalah mereka akan membersihkan dulu tempat bermain mereka ya. Jadi mereka akan membersihkan dulu tempat bermainnya. Kemudian pertanyaan ketiga. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Ya, karena kegiatan tersebut, kegiatan membersihkan tempat bermain terlebih dahulu itu sangat bermanfaat untuk lingkungan tempat umum ya. Jadi sebelum bermain, tempat bermainnya bersih ya. Karena bersih sehingga aman untuk dipakai bermain. Pertanyaan keempat. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Setuju tidak? Pastinya harus setuju dong, karena apa yang mereka lakukan hal yang baik, hal yang bermanfaat untuk semua orang ya. Pertanyaan kelima. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Ya, sampah dedaunan yang dikumpulkan dapat diolah menjadi pupuk kompos ya. Jadi dedaunan atau kotoran-kotoran hewan yang telah membusuk itu bisa dijadikan pupuk kompos. Nah, anak-anak tadi kan sudah menyimak percakapan antara Dayu dan teman-temannya bahwa mereka akan bermain di halaman rumah dan halaman rumah tersebut dibersihkan dahulu sehingga nyaman dipakai untuk tempat bermain. Nah, anak-anak sekarang kita buka halaman 140. Kita baca bersama-sama ya. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, anak-anak sekarang amati gambar ini. Nih, di halaman 141 ada gambar. Di situ ada gambar Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan halaman rumah yang akan dipakai untuk tempat bermain. Di situ terlihat ada yang sedang menyapu, ada yang sedang mengumpulkan sampah-sampah dedaunan, kemudian ada yang sedang apa itu? Edo sepertinya sedang membuang sampah ya, sedang membuang sampah ke tempat sampah ya. Nah, pertanyaannya, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar tersebut ya? Dari isi gambar ini, apa sih informasi yang dapat diperolehnya? Dan ini adalah tugasnya ya. Setelah mengamati gambar ini, sebutkan 3 informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar tersebut.
Nah, anak-anak, selamat mengerjakan ya. Bunci harap semuanya masih semangat bersekolah di rumah ya. Tentunya jaga sholat 5 waktunya ya. Jangan sampai kesiangan saat mengerjakan sholat subuh. Jangan mentang-mentang, aku mah nggak sekolah, jadi sholat subuhnya bangunnya kesiangan ya. Tolong sholatnya dijaga untuk tepat waktu ya. Tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.